Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan aku Elisa Dabayanti. Hari ini saya akan bahas tentang prinsip dasar siaran televisi dan radio dan bagaimana sih proses berjalannya itu berlangsung. Yang pertama saya akan bahas tentang televisi terlebih dahulu. Televisi itu sendiri memiliki definisi, yaitu media massa yang paling efektif dalam membantu penyebaran informasi menggunakan teknik audio atau suara dan visual atau gambar. Nah, di televisi itu memiliki banyak stasiun. Nah, yang pertama itu TVRI. TVRI ini lahir sebelum ada stasiun-stasiun lainnya. Kemudian setelah TVRI berkembang lagi menjadi MNC TV, Indosiar, RCTI, Trans TV, TV One, Metro TV, dan Kompas TV. Nah, kalau dihubungkan dengan audio atau gambar, sebagai contoh kan biasanya kalian gak asing kan dengan acara film tayangan di ANTV Siva. Biasanya kan audio atau suaranya tuh diperankan dalam gini kan, jangan panggil aku anak kecil paman. Nah, itu sebagai contoh ciri karakter yang untuk menarik perhatian penonton. Kemudian ada lagi Indosiar. Indonesia kan biasanya ada film kayak rumah tangga kan. Nah, itu kayak orangnya tuh berperan, kayak harus berperan nangis atau keadaan susah, sedih, senang tuh campur aduk kan. Orang tuh harus memiliki sesuai dengan karakter yang dimainkan supaya orang yang menonton tuh tertarik dengan filmnya, dapat merasakan apa yang ditonton. Terus selain film tuh biasanya di televisi juga kan ada berita. Berita itu biasanya dalam acara stasiun Metro TV, Kompas TV, TV One. Nah, itu berita biasanya ditayangkan secara bersama-sama. Orang yang menonton pasti akan melihat dan mendengarkan dalam acara tontonan tersebut. Begitu teman-teman. Nah, prinsip dasar siaran televisi itu lebih rumit karena baik suara maupun gambar diatur sedemikian rupa agar tersaji dan diterima oleh audiens secara sinkron. Sinkron yang dimaksud secara serempak oleh para audiens dan didengarkan secara serempak, tidak ada terkecuali sesuai yang ditonton oleh para penonton. Proses penyiarannya, objek yang disinari akan menghasilkan sinar pantul. Sinar pantul itu dilewatkan dalam lensa atau optik dan prisma. Untuk gambar proyeksi yang mengandung warna dasar televisi, warna hijau, merah, biru. Gambar proyeksi ini diubah menjadi sinyal gambar proyeksi dalam pin aktab dan coupled charge device, dan selanjutnya bersama-sama sinyal audio ditumpangkan elektromagnetik. Pancaran ini dapat diterima dalam sistem antena. Untuk diteruskan pesawat penerima televisi, sinyal gambar proyeksi CRT atau CCD. Sinyal suara diubah dalam audio atau loudspeaker. Pemancar televisi terdiri dari dua jenis, yaitu pemancar suara dan pemancar gambar. Sinyal-sinyal atau frekuensi televisi yang dipancarkan ke udara terdiri dari beberapa macam sinyal. Gelombang pembawa televisi hitam putih ada dua macam, yaitu gelombang pembawa gambar dan gelombang pembawa suara. Televisi berwarna memiliki sinyal yang lebih kompleks karena sinyal-sinyal yang dibawa oleh gelombang pembawa terdiri dari sinyal gambar, sinyal suara, dan sinyal lain yang dibutuhkan. Lebih jelasnya lagi, kita dapat melihat skema pada prinsip kerja televisi. Yang pertama yaitu perekam gambar dengan kamera. Objek gambar diubah menjadi sinyal listrik. Nah, biasanya kan sebelum televisi tayangkan kan pasti ada perekam dulu, penyutingan karena untuk mengambil objek gambar. Kemudian sinyal listrik ditransmisikan oleh sinyal TV ke pesawat penerima atau receiver, biasanya berupa antena atau parabola. Kemudian sinyal diubah kembali oleh pesawat TV menjadi objek gambar yang dapat dilihat. Nah, setelah melalui proses itu, kemudian TV ditayangkan dan bisa dilihat oleh para masyarakat secara serentak. Begitu teman-teman. Saya akan menjelaskan tentang yang radio. Radio itu sendiri memiliki pengertian sebagai media komunikasi yang biasa digunakan untuk memberikan informasi kepada para pengguna dengan cara memancarkan gelombang dari stasiun pusat ke alat penerima gelombang. Gelombang radio akan dikirimkan secara modulasi atau radiasi
Gelombang radio akan dibagi sesuai pusat stasiun radionya, sehingga sinyal radio akan memiliki frekuensi yang berbeda-beda. Jelaskan tentang prinsip dasar radio. Suara dirubah menjadi sinyal suara dalam bentuk mikrofon. Lalu sinyal suara ini ditumpahkan pada pancaran gelombang elektromagnetik yang dapat diterima oleh sistem antena untuk diteruskan ke pesawat penerima radio. Dan di dalam pesawat radio, sinyal suara dirubah kembali menjadi suara di dalam audio atau loudspeaker. Proses penyiarannya. Komunikasi radio pancaran bunyi melalui gelombang udara. Agar dapat mencapai proses tersebut, mikrofon digunakan mengubah gelombang bunyi ke dalam bentuk energi listrik. Energi ini mengeraskan dan mengubah frekuensi radio oleh piramid pancaran dan siaran pada frekuensi radio. Penerimaan siaran pola elektrik dirubah dalam gelombang bunyi dari pengeras suara. Keunggulan radio yaitu yang pertama, langsung dan cepat, hangat, murah, dan fleksibel. Cepat dan langsung. Radio adalah sarana tercepat, bahkan lebih cepat dari surat kabar atau televisi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Hangat. Pendengar akan bereaksi atas kehangatan suara penyiar dan seringkali pendengar berpikir bahwa penyiar adalah sebagai teman bagi mereka. Murah. Harga dari pesawat radio sekaligus pendengar siarannya relatif jauh lebih murah dibandingkan dengan harga sebuah televisi. Fleksibel. Siaran radio bisa dinikmati sambil mengerjakan hal lain atau tanpa mengganggu aktivitas lain seperti belajar, memasak, mengemudi, membaca surat kabar, dan sebagainya. Segini dulu penjelasan dari aku mengenai prinsip dasar siaran televisi dan radio dan bagaimana proses penyiaran itu berlangsung. Semoga video yang aku buat tadi dapat dipahami dengan jelas dan dapat bermanfaat untuk kalian semua. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.